warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Cindy Pratiwi dari jurusan Pendidikan Kimia. Di sini saya akan membuat tutorial dan website Moleview. Baiklah, pertama kita buka Google Chrome, kemudian ketikkan Moleview, kita enter, kemudian kita pilih paling atas. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Moleview. Kita klik close. Nah, ini adalah tampilan umum jika kita membuka website Moleview. Saya jelaskan secara singkat ya apa itu Moleview. Moleview sendiri adalah aplikasi web intuitif untuk menjadikan sains dan pendidikan lebih mengagumkan. Misalnya membantu memvisualisasikan struktur molekul dan membantu mengubah dari bentuk 2D menjadi 3D. Sekarang saya akan menjelaskan masing-masing tools pada aplikasi ini ya. Yang pertama adalah Clear All, berfungsi membersihkan seluruh kanvas. Kemudian Erase, berfungsi menghapus atom, ikatan atau seleksi saat aplikasi ini digunakan. Kemudian Undo dan Rendo, berfungsi membatalkan atau mengulangi perubahan struktur baru. Kemudian Drugs, Atom, and Bond, berfungsi memindahkan atau merapikan seluruh molekul dengan tekan kiri. Kemudian Retext Selection, berfungsi memilih atom dan ikatan menggunakan area pemilihan persegi panjang. Kemudian Lasso Selection, berfungsi memilih atom dan ikatan dengan menggambarkan area pemilihan tangan bebas. Ya. Kemudian Toggle Color Mode, berfungsi menampilkan warna atom karbon. Selanjutnya adalah Toggle Skeletal Formula, berfungsi menampilkan semua atom C dan H. Kemudian Center Struktur, berfungsi memusatkan seluruh struktur molekul. Kemudian jenis struktur, berfungsi membersihkan struktur. Kemudian 2D to 3D, berfungsi mengubah struktur dari model 2D ke 3D. Selanjutnya tools sebelah kiri. Ini adalah obligasi untuk memilih jenis ikatan. Yang pertama adalah single bond, untuk ikatan tunggal. Kemudian double bond untuk ikatan rangkap. Kemudian triple bond untuk ikatan rangkap 3. Dan ada wedge bond dan handsball. Kemudian di bawahnya adalah fragment, berfungsi untuk memilih bentuk ikatan. Misalnya benzen, silopropen, silobuten, silopenten, dan lain-lain. Ya, selanjutnya adalah carbon can, berfungsi menggambar rumus secara manual. Kemudian charge positif dan negatif, berfungsi menambahkan ion positif dan ion negatif untuk karbon yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya tools sebelah kanan ini berfungsi memilih unsur periodik. Jika tidak ada pilihannya, kita bisa klik periodic table ini, maka akan muncul semua. Selanjutnya adalah Moleview, berisi yang pertama adalah layout. Kita bisa memilih 3D karena kita ingin mengubah strukturnya menjadi 3D ya. Kita klik. Selanjutnya adalah theme, untuk memilih tema, bisa di scope atau tones. Kemudian ada informasi jika kita butuh bantuan dan ingin tahu aplikasi dari web ini. Selanjutnya pada tools ada link, yaitu berfungsi menyematkan atau membagikan senyawa tertentu menggunakan URL atau kode HTML ya. Kemudian ada export, bisa
Ada struktur forma image, 3D image, dan Marvel yang digunakan untuk mendownload hasil dari bentuk struktur molekul ingin seperti apa. Kemudian chemical data, ada informasi card dan spektroskopi. Informasi card berfungsi untuk mengumpulkan informasi tentang struktur yang akan dibuat saat ini. Kemudian spektroskopi berfungsi untuk menunjukkan dapat melihat spektrum dari rumus struktur yang dibuat. Kemudian ada advanced search, ada similarity untuk mencari rumus senyawa yang mirip, ada substruktur, dan ada superstruktur. Selanjutnya ada model. Di dalam model ada result, berfungsi untuk mengatur posisi model zoom dan rotasi kembali ke divorce. Kemudian respiration yang berisi ball and stick, van der Waals, wireframe, dan line, yang berfungsi jika kita ingin mengubah bentuk struktur molekul ke misalnya stick atau yang lainnya. Kemudian ada background, berfungsi untuk mengganti background di bagian 3D, misalnya kita mengganti warna grey seperti itu. Kemudian ada engine atau mesin, berisi GLML, Gml, dan ChemDouble. GLML berfungsi untuk menjalankan fungsi dari menu Gml. Kemudian Gml berfungsi untuk membuat makromolekul dari WebGL. Kemudian ChemDouble berfungsi untuk membuat struktur kristal untuk web yang tersedia. Selanjutnya adalah kristalografi, berfungsi untuk membuat array sel kristal. Selanjutnya ada protein, kemudian Gml. Pada Gml ini berisi kualitas perhitungan dan pengukuran. Pada kualitas ini digunakan untuk membersihkan atau menetralkan struktur, ya. Kemudian pada perhitungan dapat menghitung permukaan dan lain-lain. Selain itu juga dapat meminimalkan energi. Kemudian pada pengukuran dapat mengukur melalui jarak, sudut, dan torsi. Nah, seperti itu ya. Baiklah, langsung saja saya akan mencontohkan bagaimana menggambar struktur molekul pada aplikasi MolView. Kita hapus dulu struktur yang sudah ada. Nah, di sini saya akan membuat struktur benzaldehyde dengan rumus C6H5CHO. Nah, kita langsung pilih atom karbon sebagai rantai utama. Kita gambarkan di sini bentuk benzen. Seperti ini ya. Atau kita bisa langsung klik di fragmen dan bisa langsung pilih benzen. Ini selanjutnya tambahkan rantai cabang karbonnya. Lalu tambahkan oksigen dan hidrogen sesuai dengan rumus. Nah, setelah itu kita bisa langsung kasih ikatan rangkap 2 pada rantainya. Nah, kita rapikan terlebih dahulu ya. Kemudian jika sudah, kita bisa langsung klik 2D through to 3D.
adalah struktur 3D dari benzaldehid. Kemudian jika kita ingin membagikan linknya, kita bisa salin kode HTML-nya atau URL-nya ya. Kemudian jika ingin mendownload struktur formulanya, bisa klik struktur formula Emacs. Nah, sudah terdownload ya. Sedangkan untuk mendownload 3D-nya, dan klik 3D model Emacs. Nah, gambarnya seperti ini ya. Kemudian ada informasi. Jika ingin melihat informasi tentang benzaldehid, kita bisa klik. Kemudian akan muncul semua informasi tentang benzaldehid ya, model formulanya, berat molekulnya, dan lain-lain. Kemudian, jika kita ingin melihat bentuk spektroskopinya, dapat kita lihat di sini. Kita klik mass spectrum, bisa kita lihat mass spectrumnya. Kemudian kita klik IR spectrum, bisa kita lihat IR spectrum dari benzaldehid. Jika ingin mendownload, bisa klik ini. Nah, sudah terlihat ya grafiknya. Kemudian, jika ingin mengetahui informasi pada PubChem, kita bisa klik di sini. Nah, bisa dilihat ya informasi benzaldehid dari PubChem. Ada 20 informasi, mulai dari struktur sampai dengan informasi source. Kemudian jika kita ingin mencari similarity-nya, kita bisa klik di sini. Nah, di sini langsung keluar struktur yang mirip dengan benzaldehid. Begitu juga dengan mencari substruktur dan superstruktur. Kemudian pada model, bisa model Brandstich seperti ini, kemudian model van der Waals, model wireframe, dan model lain. Kemudian pada backgroundnya kita bisa mengubah warna grey seperti ini atau warna white seperti ini. Kemudian ada engine ya selanjutnya. Jika ingin memperbesar, kita bisa milih Gmall atau Gemdo. Nah, selanjutnya adalah menu protein. Kita bisa langsung tuliskan misalnya amilase, kita bisa klik yang paling atas. Nah, di sini kita bisa memilih representasi rantai dan dapat melihat struktur rantai lengkap. Yang pertama pada ribbon menggambarkan diagram pita seperti ini. Kemudian pada silinder and plate, silinder padat untuk alpha helix dan plate padat untuk numbering beta seperti ini.
Kemudian pada tabung faktor B, ketebalannya dihitung dari faktor B ya, seperti ini gambarnya. Kemudian pada jejak si alfa, yaitu garis antara atom karbon pusat dalam asam amino, gambarnya seperti ini. Selanjutnya adalah skema warna rantai. Pada struktur sekunder, warna berbeda untuk alpha helix. Nah, selanjutnya pada spektrum, untuk menampilkan spektrum warna seperti ini. Kemudian pada rantai, yaitu setiap rantai mendapat warna yang berbeda. Kemudian pada residu, semua residu asam amino berwarna berbeda ya, gambarnya seperti ini. Kemudian pada polaritas, warna asam amino polar akan berwarna merah dan asam amino nonpolar akan berwarna putih, seperti gambar ini. Kemudian yang terakhir adalah pada faktor B. Pada warna biru untuk faktor B rendah dan warna merah untuk faktor B yang tinggi. Nah, ini adalah tutorial dari website Molview. Oke, cukup sampai di sini saja. Kalian bisa mencobanya sendiri. Dari saya sekian dulu. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.